Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Nur Azlan SPD, guru di SD Negeri 17 Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya adalah CGP Angkatan 9 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 dalam visi guru penggerak tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Mari kita simak sajian berikut ini. Seorang guru penggerak haruslah mempunyai visi yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang membahagiakan peserta didik. Sekolah pun pasti mempunyai visi untuk dicapai bersama, sehingga sekolah mempunyai arah dan tujuan yang lebih jelas. Visi kita sebagai guru penggerak dan visi sekolah yang selaras untuk mencapai tujuan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah, bisa menggunakan teori apresiatif dengan pendekatan manajemen perubahan melalui tahapan Bagja. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ini menurut buku karya David Co. Breeder pada tahun 2005. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah, mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan, dan mewujudkan strategi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu guru penggerak yang hebat, apakah yang dimaksud dengan Bagja? Bagja merupakan 5 tahapan utama yang dipergunakan oleh seorang guru penggerak di dalam paradigma inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi pada suatu organisasi atau komunitas di dalam mengembangkan perilaku baik di dalam organisasi atau komunitas itu, dan dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Untuk mendukung prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh seorang guru penggerak melalui 5 tahapan Bagja, yaitu yang pertama D, buat pernyataan utama atau define. Yang kedua A, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga G, gali mimpi atau dream. Yang keempat J, jabarkan rencana atau design. Dan yang kelima adalah A, atur eksekusi atau deliver. Bagja pun menuntut kita sebagai guru penggerak untuk bekerja cara berpikir defisit secara berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan dalam dunia pendidikan. Visi saya sebagai seorang guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter baik, inovatif, cinta lingkungan, dan unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan bagi peserta didik. Saya menentukan prakarsa perubahan tersebut sesuai dengan komponen visi inovatif, karena diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan inovatif peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka.
Inquiry apresiatif Bagja ada 5 tahap. Yang pertama, buat pertanyaan atau define. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga, gali impian atau dream. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Dan yang kelima, atur eksekusi atau deliver. Setelah membuat prakarsa perubahan, saya membuat pertanyaan dan rencana tindakan yang sesuai dengan tahapan Bagja. Yaitu, pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pada tahapan buat pertanyaan utama ini, saya mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan berdasarkan 2 pertanyaan utama tersebut, yaitu pertama, mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik dengan mengisi kuesioner atau wawancara langsung. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan yang keempat adalah berdiskusi bersama peserta didik mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Pada tahap ambil pelajaran, saya membuat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat pembelajaran yang menyenangkan? Yang ketiga, situasi apa saja yang dapat saya lihat di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Tindakan atau penyelidikan pada tahapan ambil pelajaran ini adalah 1. Mencari contoh aksi nyata strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan melalui wawancara, studi literatum, mencari contoh praktik baik di aplikasi PMM. Dan yang kedua, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, peserta didik, maupun dari orang tua atau wali dari peserta didik. Tahap yang ketiga dari Bagja adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang saya buat untuk tahap gali mimpi ini, yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan peserta didik saya jika dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang ketiga adalah harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut. Tindakan atau penyelidikan pada tahapan gali mimpi. Yang pertama adalah membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan peserta didik melalui survei tentang cara belajar masing-masing kelompok peserta didik berbeda. Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan peserta didik melalui survei, misalnya dengan tidak menghakimi. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon peserta didik
atas kesalahan yang telah mereka perbuat pada saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga peserta didik tidak takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan berani memperbaikinya. Dan yang keempat adalah guru dan peserta didik membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Nah, pertanyaan yang saya buat untuk tahapan jabarkan rencana ini, yang pertama adalah apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan peserta didik? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang keempat, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang kelima adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan jabarkan rencana. Pertama, buat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Yang kedua, buat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang keempat, buat target pencapaian dan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kelima, mengkondisikan situasi belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Tahapan bagja yang kelima adalah atur eksekusi atau deliver. Pada tahapan atur eksekusi atau deliver ini, saya membuat 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang akan mengerahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di kelas? Yang ketiga, kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan? Pertanyaan keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan atur eksekusi yang saya lakukan adalah 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan ini. Yang kedua, membuat daftar siapa dan kapan saja rekan guru atau kepala sekolah melakukan observasi atau memantau kelas saya. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, selalu melakukan refleksi pada setiap selesai pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian prakarsa perubahan yang telah saya buat sesuai dengan inquiry apresiatif. Nah, berdasarkan tahapan bagja yang telah saya susun ini, semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat untuk melakukan perubahan di dalam pembelajaran, khususnya di dalam kelasnya. Terima kasih atas waktu dan atensi yang telah diberikan kepada saya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan lainnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.